Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Alia, NPM 10003121829 dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Penyebab Keterlambatan Berbicara pada Salah Satu Anak Usia Dini, Studi Kasus Terhadap Anak Usia 4 Tahun di Daerah Sekemerak, Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu yang menjadi target utama untuk mencapai tugas perkembangan pada anak, yaitu pada saat pendidikan anak usia dini. Anak usia dini disebut dengan masa emas atau rentan usia 0-6 tahun. Semua aspek perkembangannya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal tanpa adanya yang terhambat. Maka dari itu, kita perlu sedini mungkin untuk memberikan stimulasi yang tepat dengan usianya secara maksimal. Dari berbagai aspek yang harus dikembangkan oleh anak, yaitu adalah salah satunya perkembangan bahasa, menurut Mas Nipal 2018. Menurut Fadul Rahma dalam Paramita et al. 2021, bahasa yaitu merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan suatu perasaan dan pikiran kepada orang lain. Menurut Mas Nipal 2018, berdasarkan keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh anak, salah satunya yaitu kemampuan berbicara. Keterampilan berbahasa yaitu meliputi kemampuan menulis, kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan kemampuan berbicara. Ketika ada anak yang mampu menciptakan bunyi atau suara sesuai dengan tahapan usianya, maka kemampuan berbicara dapat dikatakan baik. Namun sebaliknya, jika ada anak yang belum mampu menciptakan bunyi atau suara, maka dapat dikatakan anak tersebut mengalami suatu hambatan. Menurut Fieldman 2005, berdasarkan Harlock dalam Fabiana Majon Fdol 2019, dikatakan terlambat berbicara bila tingkat perkembangan berbicara pada anak yaitu di bawah tingkat kualitas perkembangan berbicara pada umumnya. Menurut Jennifer Fusco 2002, menjelaskan bahwa keterlambatan berbicara atau speech delay yaitu merupakan suatu keterlambatan dalam berbahasa atau berbicara. Menurut standar tingkat perkembangan pencapaian anak, yaitu usia 4 tahun lingkup perkembangan bahasa, yaitu anak sudah mampu untuk berpura-pura membaca cerita, mengungkapkan menggunakan 4 kata. Selanjutnya anak mampu mengerti perkataan orang lain menggunakan 6 kata. Selanjutnya anak sudah mampu untuk menyampaikan apa pengalamannya atau keinginannya. Selanjutnya adalah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak usia 4 tahun di daerah Sekemerak, Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apa saja faktor penyebab keterlambatan berbicara pada anak usia 4 tahun tersebut, dan yang kedua, bagaimana kondisi pengasuhan yang berkaitan dengan munculnya keterlambatan berbicara pada anak usia 4 tahun tersebut, dan yang ketiga, bagaimana cara dalam menstimulasi anak dengan sederhana agar mengurangi keterlambatan berbicara pada anak usia 4 tahun tersebut. Metode penelitian ini yaitu pendekatan dan metodenya menggunakan pendekatan kualitatif dan metodenya menggunakan metode studi kasus. Dan yang kedua, tempat dan waktu. Tempat ini berlokasi di daerah Sekemerak, Kabupaten Bandung, dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan November. Yang ketiga, subjek penelitiannya yaitu adalah 1. Anak usia dini berusia 4 tahun, anak perempuan keempat dari 5 bersaudara beserta orang tua dan neneknya. Dan yang keempat, ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang terkait, yaitu faktor penyebab keterlambatan berbicara pada anak usia 4 tahun di daerah Sekemerak, yaitu terdapat gigi, bagian depan, atas, keropok, dan peran orang tua atau peran ibu, peran ayah yang kurangnya memberikan motivasi dan stimulasi, sehingga menjadi hambatan dalam kemampuan berbicara anak. Menurut Sumarni dalam Asuh dan Janah 2017, maka dari itu sangat penting memberikan pengasuhan dan wawasan orang tua dalam upaya pengasuhan terhadap anak.
Hasil penelitian terkait pengasuhan yang berkaitan dengan penyebab yang terjadi pada anak tersebut sehingga mengalami keterlambatan berbicara. Menurut TomTom 2017, bahwa pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak. Kesimpulannya, itu yang menjadi penyebab anak usia 4 tahun diagnosa merak, yaitu kurangnya pengasuhan pada orang tua, kurangnya memberikan stimulasinya yang diberikan kepada anak tersebut, yaitu peran ibu dan peran ayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbicara anak. Pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua tersebut menjadi faktor yang berkaitan dengan penyebab anak mengalami keterlambatan berbicara. Dan yang ketiga, stimulasi yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan usianya, menggunakan pengulangan kata secara pelan dan berulang, penekanan pada kosakata, selanjutnya menyanyi bersama, mendongeng, membaca buku cerita, dan tebak gambar menggunakan flashcard. Demikian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.